Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Pada video sebelumnya, saya membahas tentang surat lamaran kerja yang benar. Surat lamaran kerja yang ditulis dengan benar sesuai aturan bahasa. Kali ini, saya akan membahas tentang surat lamaran kerja yang baik. Seperti apakah surat lamaran kerja yang baik? Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe bila warnanya masih merah. Karena subscribe itu gratis dan banyak manfaatnya. Seperti apakah surat lamaran kerja yang baik? Banyak versi jawabannya. Bisa banyak aspek kriterianya. Saya akan mencoba menjawab dari sudut efektivitas. Jawaban yang lebih sederhana dan lebih bermanfaat daripada jawaban panjang tapi membingungkan dan sulit dipahami. Surat lamaran kerja yang baik adalah surat lamaran kerja yang bisa meningkatkan peluang diterima kerja. Paling tidak bisa meningkatkan peluang untuk dipertimbangkan sebagai kandidat karyawan yang akan mengikuti tahapan proses rekrutmen selanjutnya. Jelas ya? Jadi, sebagus apapun surat lamaran kerja, bila tidak bisa meningkatkan peluang diterima kerja, berarti bukan surat lamaran kerja yang baik. Surat lamaran kerja yang baik itu punya dua sifat. Hanya punya dua sifat ini saja, surat lamaran kerja akan menjadi surat lamaran kerja yang efektif dan punya kekuatan tinggi. Dua sifat ini adalah personal dan persuasif. Sederhana kan? Cukup personal dan persuasif. Surat lamaran kerja yang personal adalah yang mengesankan unik dan spesial, ditulis khusus untuk satu perusahaan. Mengesankan dibuat khusus untuk sebuah perusahaan. Mengapa harus personal? Karena akan mengesankan keseriusan, kesungguhan yang tinggi. Pembacanya akan merasakan bahwa surat lamaran tidak asal diketik, tidak asal salin tempel atau copy paste, dan bukan spam. Surat lamaran kerja yang dibuat dengan serius. Surat lamaran kerja yang personal akan memengaruhi suasana hati pembacanya, jadi merasa nyaman, positif. Surat lamaran kerja memang bukan surat cinta yang berbunga-bunga, tapi kesan bahwa pelamar kerja mencurahkan perhatian penuh untuk perusahaan pasti akan memengaruhi suasana hati pembacanya, yaitu petugas penyeleksi calon karyawan. Mereka harus merasakan bahwa Anda membuat surat lamaran kerja memang khusus untuk mereka, khusus untuk perusahaan mereka. Tidak terkesan surat lamaran kerja untuk banyak perusahaan. Suasana hati yang positif pasti akan memengaruhi keputusan yang akan diambil. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, sedikit banyak subjektivitas akan tetap memengaruhi pengambilan keputusan. Bagaimana agar personal? Agar bisa menulis surat lamaran kerja yang personal, Anda harus memiliki banyak data atau informasi tentang perusahaan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang tips cepat diterima kerja atau 3 langkah awal melamar kerja. Dalam surat lamaran kerja, sebutkan ciri-ciri unik perusahaan seperti strategi perusahaan, jenis industri, produk perusahaan, posisi pasar, keunggulan perusahaan, kebutuhan perusahaan, dan lain-lain. Tidak perlu disebutkan semua poin-poin tadi. Pilih saja minimal satu yang sesuai dan cocok dengan narasi surat lamaran kerja, yang paling sesuai dengan keunggulan Anda. Menyebutkan nama secara spesifik juga akan mengesankan personal. Bahkan bila mengetahuinya, Anda sebutkan nama pejabat yang dituju. Paling tidak sebutkan nama perusahaan. Contohnya seperti ini.
Kesan personal akan membantu menguatkan sifat selanjutnya yang lebih penting, yaitu persuasif. Surat lamaran kerja yang persuasif adalah surat lamaran kerja yang bisa memengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan Anda. Surat lamaran kerja yang mempunyai daya pengaruh tinggi. Surat lamaran kerja yang mampu mempengaruhi pembacanya agar memilih Anda, atau paling tidak bisa membuatnya berminat membaca CV Anda. Bila sifat personal akan mempengaruhi suasana hati dan subjektivitas pembacanya, maka sifat persuasif dari surat lamaran kerja akan mengonversi suasana hati menjadi tindakan nyata, sebuah keputusan. Bagaimana caranya? Sekali lagi, Anda harus menggunakan tabel yang sudah Anda miliki sebagai hasil dari 3 langkah awal melamar kerja. Silakan lihat lagi videonya. Anda gunakan tabel hasil pertautan antara tabel info perusahaan dengan tabel potensi diri. Anda sampaikan alasan melamar kerja. Mengapa ingin bergabung di perusahaan tersebut? Anda bisa gunakan data tentang keunggulan perusahaan yang Anda minati dan sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Sampaikan bahwa Anda memiliki kualifikasi, potensi berupa keterampilan dan keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sampaikan bahwa yang Anda miliki bisa jadi solusi dari masalah perusahaan. Tegaskan komitmen Anda bahwa Anda sangat berminat dan serius untuk berkontribusi maksimal dalam perusahaan dengan segala potensi dan kompetensi yang Anda miliki. Berikut ini contoh-contohnya. Surat lamaran kerja yang baik adalah yang personal dan persuasif. Anda bebas memilih style atau bentuk suratnya, tapi pastikan surat lamaran kerja Anda bersifat personal dan persuasif. Pada video-video selanjutnya saya akan bahas lebih jauh, lebih dalam, dan lebih detail, seperti tentang unsur-unsur dalam surat lamaran kerja, berapa paragraf dan bagaimana isinya, dan lain-lain. Karena itu, segera tekan tombol subscribe bagi yang masih berwarna merah dan tekan juga tombol loncengnya di sebelahnya agar Anda selalu mendapat pemberitahuan bila ada video-video baru yang bermanfaat. Tetap semangat, selalu bahagia, dan semoga sukses.